Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, mungkin kalian sudah melihat video Bapak ya. Bapak pasti berharap kalian itu bisa memperhatikan apa yang Bapak sampaikan ya, bahwa di SMP Global Insani School itu ada program yang kita kenal dengan program unggulan. Ya, program unggulan ini yang merupakan yang diterapkan di SMP Global itu salah satunya adalah Hifdzul Quran. Nah, insya Allah untuk kelas 7 ya, Bapak yang akan menyampaikan atau Bapak akan yang membimbing kalian di kelas 7 nanti ya. Karena sekarang masih pandemi ya, masih kita tidak boleh bertatap muka langsung. Jadi paling tidak Bapak menyampaikan beberapa yang ada pada slide Bapak ini ya. Kenapa sih kita itu harus menghafalkan Al-Qur'an? Ya, salah satu landasannya adalah firman Allah yang dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan juga kamilah yang menurunkan al-dzikr, atau di sini para mufassir mengatakan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran bagaimana tuh Al-Qur'an, apakah masih tetap terjaga hingga akhir zaman? Insya Allah. Walaupun mungkin secara bukunya, secara Al-Qur'an yang dibakar, tapi banyak Al-Qur'an yang berjalan. Siapa Al-Qur'an yang berjalan itu? Adalah salah satunya kalian semua yang menghafal Al-Qur'an ya. Kemudian hadis Rasulullah juga mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari di sini. Ya. Jadi kita itu membuat satu program yang ada di SMP Global ini bukan hanya sekedar pelengkap juga, tapi memang tujuannya itu dasarnya jelas bahwa sebaik-baiknya di antara kita itu adalah yang mau belajar dan mengajarkan tentang Al-Qur'an ya. Nah, bagaimana nanti kita Bapak akan sampaikan bahwa kalian itu harus mencapai target sasaran kalian. Nah, seperti misalkan di kelas 7 itu harus sampai surat Al-Lail, Asy-Syams ya, sampai surat Asy-Syams. Jadi kalian itu tidak boleh tidak setoran. Jadi salah satu prasyarat untuk naik ke kelas 8 itu adalah dengan cara menghafalkan surah hingga surah Asy-Syams nantinya. Nah, bagaimana metodenya? Banyak di sini Bapak memberikan metode cara bagaimana belajar atau menghafal Al-Quran itu dengan mudah. Bapak mencatat beberapa catatan tentang cara menghafalkan Al-Quran. Yang pertama itu adalah kita harus ada niatan yang lurus. Jadi tidak boleh ada tujuan di hati kita ini, terdetak di hati kita ini ingin melakukan sesuatu yang lain, bukan karena Allah tapi ingin dipuji ya. Nah, ini harus kita luruskan. Jadi niatkan hati kita dengan ikhlas bahwa yang nanti akan saya hafalkan ini adalah Al-Quran, bukan hanya untuk beribadah tapi juga untuk memperoleh pahala yang besar. Apalagi nanti kita sampai hafid ya. Insya Allah nanti di akhirat akan diberikan mahkota ya. Untuk apa? Mahkotanya ini kalian bisa memberikan mahkota kalian itu kepada orang tua kalian. Nah, oleh karenanya menghafal Al-Quran ini harus dengan niat yang lurus. Kemudian anak-anak sekalian, selain daripada niat yang lurus, yang kedua adalah kalian juga harus melakukan sholat hajat ya, minta sama Allah, minta sesuatu agar dilancarkan dalam menghafalkan Al-Quran, dimudahkan dalam menghafalkan Al-Quran. Silakan di dalam sholat hajat itu kalian niatkan bahwa kalian ingin belajar Al-Quran dan ingin mengajarkannya, dan bagaimana caranya supaya mudah untuk diterima. Silakan lakukan sholat hajat. Nah, kemudian berikutnya ya, harus mempunyai keyakinan yang teguh. Kenapa? Karena banyak orang itu tidak memiliki keyakinan yang teguh. Dia mengatakan sulit kayaknya untuk melakukan sulit betulan. Jadi kita harus ada keyakinan bahwa belajar Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang mudah dipahami, sesuatu yang gampang.
maka akan diberikan jalan keluar dan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di televisi kemarin ya, itu di situ kalian bisa lihat bagaimana anak-anak kecil baru umur 3 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah, itu salah satunya karena yakin orang tuanya akan anaknya bisa menghafal Al-Quran. Jadi harus ada di hati kita itu keyakinan yang teguh ya, jangan putus asa. Kemudian apa lagi? Minta doa kepada orang tua dan guru. Karena ini pun modal utama. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Minta ridho kepada orang tua, Allah akan ridho. Ya. Agar apa? Agar mudah dalam menghafal kita. Sama guru juga sama. Tidak boleh satu pun anak itu, tidak boleh seorang pun membenci seorang guru walaupun itu pelajarannya mungkin menurut kalian itu agak sulit. Tapi insya Allah, ya kalau kalian itu lakukan, insya Allah akan diberikan kemudahan. Kemudian juga memperbaiki bacaan, tahsin, ya harus setelah kita sudah mulai menghafal, kita ingat-ingat, kemudian dibaguskan bacaannya, ya. Karena kita pengen ngecek tuh apakah bacaan kita tuh benar apa enggak. Jadi dari hafalan kemudian kita padukan dengan Al-Quran yang kita pegang, ya benar nggak nih hafalannya, benar nggak hak besar, benar nggak hak kecil, benar nggak panjang pendeknya, benar nggak tasdidnya, ya itu harus ada. Jadi untuk memperbaiki bacaan. Kemudian juga ada kita mencoba untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran itu seperti musuh yang dilihatnya cuma setahun sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan mungkin satu tahun sekali, itu pun pada bulan Ramadan saja. Tapi kita mencoba untuk mengakrabkan Al-Quran itu, ya paling tidak kita lakukan setelah sholat yang 5 waktu. Kita coba untuk akrabkan Al-Quran itu, ya jangan kita musuhi Al-Qurannya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan jenis mushaf yang sama. Jangan beda-beda tuh. Misalkan kalau memang kita hafalan kita mushafnya mushaf A, ya sudah pakai A. Kenapa? Karena boleh jadi mushaf Al-Quran yang satu dengan yang lain itu berbeda susunannya. Contoh misalkan produk Indonesia, ada ayatnya itu mungkin ada di pojok bawah, sebelah atas, 2 baris dari bawah, ya. Tapi kalau dari Beirut mungkin pojok bawah aja. Tidak 2 baris dari bawah, tidak. Nah, kalau seandainya kita hafalkan melalui mushafnya yang misalkan produk dari Beirut, kemudian kita berubah dari produk Indonesia, itu beda tuh. Ayatnya tuh ada di sebelah mana beda. Nah, jadi kalau memang produk Indonesia semuanya. Produk Beirut semuanya. Dan kalau seandainya di produk Arab Saudi, pakai produk Arab Saudi. Nah, insya Allah dengan cara menyamakan mushaf yang sama, insya Allah akan mudah kita mengingatnya. Ya. Dari tujuan kegiatan yang kemarin mungkin baru sepotong yang Bapak sampaikan adalah sebagai upaya untuk mengamalkan firman Allah. Jadi ketika kalian itu menghafal Al-Quran, ya, maka kalian sudah mengamalkan perintah Allah. Ya itu dengan cara apa? Dengan cara menghafalkan Al-Quran. Sebagai bukti bahwa kita adalah umat Islam, sebagai bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari kegiatan Al-Quran tahfidz Quran ini juga adalah memberantas kebodohan. Ya, insya Allah kalian yang menghafalkan Al-Quran, rajin baca Al-Quran, insya Allah dalam menghafalkan pelajaran itu akan lebih mudah. Ya, jangan justru kita, saya mah pelajaran aja sulit, apalagi baca Al-Quran, tidak. Justru dengan kalian rajin membaca Al-Quran, maka akan mempermudah untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, kemudian juga di dalam program SMP Global ini adalah untuk menjadikan siswa-siswi itu menjadi siswa-siswi yang memiliki akhlakul karimah yang tinggi, ya, yang diharapkan semua, bukan hanya dari sekolah, ya, bahkan mungkin dari bapak pun merasa bangga ketika bisa mencetak anak-anak yang memiliki akhlakul karimah yang tinggi, ya. Kemudian apa sasaran kegiatannya? Sasaran kegiatan yang diprioritaskan adalah perlu seluruh siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan insya Allah kelas 7 itu Bapak yang pegang, sementara untuk kelas 8 dan kelas 9 itu adalah Ustadz Fauzi. Harapannya sampai kalian lulus sekolah SMP Global, kalian sudah menghafal 30 juz. Itu harapannya.
mungkin bukan harapan pada Bapak saja, tapi juga harapan orang tua kalian, kebanggaan orang tua kalian, ya. Nah, kemudian apa yang harus kalian perhatikan di dalam menghafal Al-Quran ini? Kalian ketahui bahwa di dalam pelajaran, di dalam membaca Al-Quran itu nanti ada yang namanya store hafalan. Ya, store hafalan dilaksanakan 1 kali pertemuan di dalam kelas saat KBM. Jadi 1 kali menghafal. Kemudian juga murojaah, ya. Murojaah mengulang-ulang daripada hafalan yang sudah kalian hafalkan. Kapan? Setiap pagi. Nanti ada jadwal murojaah, ya. Kemudian ujian tahfidz itu dilaksanakan 3 kali per semester. Ada ulangan harian, ada penilaian tengah semester, ada juga penilaian akhir semester, ya. Itu yang nanti akan kita laksanakan. Kemudian apalagi? Ada juga wisuda nanti. Wisuda tahfidz namanya, ya. Kapan dilaksanakannya? Setelah siswa mampu menyelesaikan ujian komprehensif, ya. Jadi semuanya sudah selesai. Kalau memang dia sudah selesai sampai 30 juz, ya. Nah, nanti ada wisuda tahfidz namanya. Anak-anak sekalian, untuk kelas 7, ya, itu nanti kalian itu ada semester 1, semester 2-nya. Nah, untuk semester 1, ya, kalian hafalkan dari surat At-Tin sampai dengan An-Nas. Atau kalau dari belakang, ya, silahkan kalian hafalkan dari surat An-Nas sampai surat At-Tin, ya. Nah, itu di dalam surah An-Nas sampai dengan Al-Quraisy, itu di semester 1-nya, itu jumlah ayatnya itu ada 43 ayat. Kemudian semester 2-nya itu ada 40 ayat, yaitu dari surat Al-Bayyinah sampai dengan surat At-Tin. Nah, jadi di dalam semester 1, semester 2 di PTS, ya, pertengahan itu kalian bisa menghafal 83 ayat, ya. Kemudian bagaimana dengan penilaian akhir semester? Nah, penilaian akhir semester itu kalian harus menghafalkan sudah dari mulai surat Al-Fil sampai dengan Asy-Syams. Nah, dari surat Al-Fil di semester 1-nya, yaitu dari surah Al-Fil sampai dengan surah Az-Zalzalah, itu jumlah ayatnya ada 55 ayat. Kemudian di semester 2-nya dari Al-Insyirah sampai dengan Asy-Syams itu jumlah ayatnya ada 55 ayat. Sehingganya satu semester selama 1 tahun, ya, kalian di kelas 7 mau naik ke kelas 8, ya, itu kalau dijumlahkan dari 98 ayat di semester 1 dan 95 di semester 2-nya. Jadi kalian itu menghafalkan ayat itu jumlahnya banyak, sudah banyak. Silakan kalian bisa hitung 98 dengan 95, sehingganya mau masuk ke kelas 8 kalian sudah banyak hafalan ayatnya. Melanjuti daripada apa yang Bapak sampaikan kemarin, bagaimana cara kita untuk menghafalkan Al-Quran itu, ya. Kalau kemarin Bapak sudah menyampaikan di akhirnya itu adalah harus memiliki satu jenis mushaf yang sama. Artinya mushafnya itu nggak boleh beda-beda produknya, karena kemungkinan bisa jadi ayatnya beda. Ya, produk Indonesia ayatnya sebelah kanan, produk Timur Tengah misalkan ada sebelah kiri. Nah, jadi kalau memang kita menggunakan isi sama semua, cuma penempatannya yang beda, penempatan ayat itu yang beda. Nah, kalau kita megang Indonesia saja, sudah pegang yang produk Indonesia. Insya Allah tuh ayatnya misalkan sebelah kanan, kita hafal itu ada sebelah kanan. Nah, kalau memang kita hafalkan di dalam menggunakan produk kayak Timur Tengah, apakah Arab Saudi ataukah Beirut dan lain sebagainya, kalian bisa melihat sebelah kiri misalkan ayatnya. Nah, manapun ayat itu yang jelas satu jenis. Jangan yang hafalan pertama menggunakan surat Al-Quran mushafnya dari Timur Tengah, kemudian berikutnya menggunakan hafalan yang dari Indonesia. Nah, khawatir kalian itu tidak bisa nempel, rasanya ada sebelah kanan, pun ini sebelah kiri, yang ada seperti itu. Nah, dengan mushaf yang sama, insya Allah kalian akan mudah menghafalnya. Kemudian
selain menghafalkan yang cara mudah dengan cara yang mudah itu, kita juga sering harus melakukan murojaah, mengulang-ulang bacaan yang sudah kita hafalkan. Jangan sampai kita lewatkan, ya. Kemudian juga setelah kita mencoba untuk mengulang-ulang, banyak mendengarkan murotal. Jadi kalian itu hafalannya sambil dipandu dengan murotal Al-Quran. Panjang pendeknya itu kelihatan nantinya. Panjang pendeknya kelihatan. Dengan murotal Al-Quran itu, kalian bisa menghafal sekaligus melekat pada diri kalian, karena bukan hanya bacaan bukan hanya ucapan, tapi juga kalian itu bisa mendengarkan. Sehingganya ada yang di dalam pikiran itu adalah nempel semuanya. Nah, jadi silakan kalian coba membaca sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Misalkan baca surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, misalkan seperti itu. Wal qamari adalah kalian baca sambil didengarkan, sambil mendengarkan murojaah dan samakan. Kemudian kalau ada mushaf Al-Quran, silakan buka mushafnya. Jadi sambil baca, sambil mendengarkan, insya Allah itu akan lebih mudah untuk dihafalkan, ya. Kemudian juga jangan lupa kalian membuat jadwal hafalan. Harus punya jadwal hafalan. Hafalan sekarang nih saya harus sampai dari ayat sini sampai ayat sini. Harus punya target kayak gitu tuh, ya. Buat jadwal nih, pokoknya seminggu ini saya harus hafal surat ini. Seminggu ini saya harus hafal surat ini. Nah, jadi punya jadwal hafalan. Kemudian mencoba untuk berteman dengan orang-orang yang baik, orang soleh. Jangan kita punya hafalan, bermainnya sama orang-orang yang ngajak main game dan lain sebagainya. Nah, itu juga agak sulit, ya. Kemudian sabar, ya. Nah, dalam menghafal Al-Quran itu harus sabar. Ketika ini, waduh, kok nggak bisa lagi. Nah, harus sabar. Itu tetap harus kita tanamkan pada diri kita. Kemudian istiqomah. Ya, asal kata dari apa istiqomah itu? Istiqomah itu lurus, teguh dengan pendirian. Itu istiqomah. Ya, asal kata koma yakumu. Ya, istiqomah. Makanya kalau kita sudah iqomah tuh, Allahu Akbar, itu bahasa iqomah. Itu udah berarti kita siap untuk menegakkan sholat. Nah, istiqomah. Jadi kalau kalimat fiil yang ditambahkan dengan alif, sin, dan ta itu artinya meminta untuk diluruskan. Jadi artinya lurus, ya, harus berpendirian teguh. Itulah anak-anakku yang Bapak bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya dan kita bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.